Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Tarik dari jurusan Ilmu Komunikasi UNAN angkatan 23. Pada video kali ini saya akan bahas soal teori badut atau teori clown dalam ilmu politik. Baiklah teman-teman, bagi yang belum tahu apa itu teori badut, teori badut atau teori clown ilmu politik adalah secara sederhananya seorang elit politik atau aktor politik yang ingin memenangkan sebuah agenda pemilu dengan cara membuat sebuah candaan atau sebuah janji-janji palsu yang unik sehingga orang menertawakan hal tersebut. Alih-alih orang akan kagum atau takjub dengan seorang aktor politik ini, dengan teori badut, seorang aktor politik ini mengharapkan tertawaan atau candaan dari orang yang mendengarkannya. Walaupun terdengar konyol, tapi dengan teori badut ini banyak orang yang akan terhibur dan merasa kagum sehingga aktor politik ini dipercaya oleh masyarakat. Biasanya aktor politik atau elit politik yang menggunakan teori badut ini, dia akan membuat sebuah opini-opini atau argumen yang di luar nalar, out of the box, sehingga orang-orang akan sering kaget dengan perkataannya, dan kekagetan tersebut akhirnya menimbulkan ketertawaan dan akhirnya menimbulkan keinginan untuk memilih orang tersebut. Kenapa banyak orang yang suka dengan aktor politik yang menggunakan teori badut? Karena seperti yang teman-teman tahu, ilmu politik itu adalah ilmu yang berat, ilmu yang malas untuk dipelajari karena saking beratnya, sehingga orang sudah mulai bosan dengan membahas hal-hal yang berbau politik. Sering kita pergi ke tongkrongan dan kita mengobrol soal politik, pasti orang-orang akan nggak dulu deh, nggak usah deh bahas-bahas politik gitu. Karena orang udah politik itu sudah di framing kalau itu ada suatu hal yang berat. Jadi datanglah sebuah teori badut ini sehingga politik yang awalnya berat itu sekarang menjadi terasa lebih ringan gitu, dengan candaan, jokes atau hal-hal berbau nyeleneh lainnya, sehingga orang-orang merasa senang dengan politik lagi. Sudah banyak aktor politik yang menggunakan teori badut ini, teori clown ini. Contohnya pertama itu Donald Trump. Donald Trump menggunakan teori badut, skema badut, sehingga orang masyarakat Amerika Serikat tuh senang dengan Donald Trump ini. Dia sering menggunakan opini-opini atau pendapat yang nyeleneh, out of the box, seperti dia tidak mendukung feminisme, dia bilang dia benci wanita, dia bilang banyak hal-hal kontroversial yang dia lakukan, sehingga orang sering tertawa atau tidak menganggap serius obrolan pendapat dari Donald Trump ini. Tapi nyatanya Donald Trump menang dalam pemilu tahun kemarin di Amerika Serikat. Contoh lainnya kita bisa langsung lihat di Indonesia juga, yaitu Bapak Prabowo Subianto yang menggunakan teori clown untuk menarik minat masyarakat Indonesia. Banyak contohnya seperti Pak Prabowo melakukan joget Oke Gas Oke Gas, musik Oke Gas Oke Gas, joget-joget beliau dan canda-candaan dia ketika lagi berpidato, sehingga banyak masyarakat Indonesia tuh senang dengan Bapak Prabowo, sehingga Bapak Prabowo menang di pemilu Indonesia 2024 kemarin. Tampaknya masyarakat sekarang tidak lagi mau membahas politik, jadi lebih suka membahas politik dengan hal-hal yang berbau komedi, menyenangkan, sehingga teori clown ini sangat efektif di zaman sekarang. Dan bagi orang-orang yang berpikir kritis dan mengerti dengan ilmu politik, tentu orang-orang yang aktor politik yang membawa teori clown ini sangat ditentang oleh mereka, sangat ditegaskan oleh mereka, karena emang dia cuma mencari sensasi, cari dukungan dari masyarakat dengan membawakan jokes-jokes out of the box, sehingga masyarakat tuh melihat ke aktor politik ini. Sekian dari saya, Muhammad Tarik. Terima kasih sudah menonton dan see you.